Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis semifinal leg pertama antara Real Madrid versus Chelsea. Well, apakah hasil ini hasil yang fair? Di press conference, Zidane bilang ini hasil yang fair. Dia juga bahas soal kesulitan di babak pertama karena pressing Chelsea. Namun menurutnya di babak kedua Real Madrid lebih baik dengan keluar dari tekanan. Nah, Zidane mengakui sendiri bahwa pressing Chelsea di babak pertama menyulitkannya. Seperti apa pressingnya? Kita akan bahas pertandingan ini dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Di preview taktik sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Zidane sangat adaptif terhadap formasi. Pakem 4-3-3-nya nggak ragu-ragu dia ubah secara signifikan menjadi 3 back seperti waktu lawan Atalanta, Cadiz, dan di pertandingan ini. Trio Modric, Casemiro, dan Kroos turun sebagai penopang Vinicius dan Benzema di depan. Di sayap ada Marcelo dan Carvajal. Dengan 3 back, pendekanan Zidane lebih bermain aman karena wingback bakal tercover sehingga nggak perlu track back cepat. Alasan lainnya dengan 3 back maka akan match atau sama jumlahnya dengan 3 pemain paling depan Chelsea. Sebelumnya juga di preview taktik saya sebut Zidane harus bermain proaktif dengan 4 back. Namun nggak dipakai di pertandingan ini. Hal ini disebabkan juga karena faktor absennya Mendy dan Vasquez. Sementara Chelsea tetap dengan pakem 3 backnya yang kali ini turun dengan trio lini depan Werner, Mount, dan Pulisic. Azpilicueta di pos wingback kanan seperti pada laga West Ham. Sementara double pivot diisi Jorginho dan Kante karena Kovacic absen. Meski di atas kertas bermain dengan 2 gelandang saja, nyatanya gelandang serang Chelsea rajin membantu dengan turun ke belakang seperti Mount di klip ini. Pulisic naik untuk membantu Werner memberikan press agar pemain Madrid terutama jika Kroos yang membawa bola mendapat gangguan. Pressing seperti ini ditujukan agar Toni Kroos nggak punya kesempatan untuk kirim umpan-umpan seperti versus Liverpool. Dari taktik bertahan inilah Chelsea bisa melakukan counter. Karena jumlah pemain depan Chelsea dan pemain belakang Madrid yang sama tadi, situasi sama. Dan jika bisa dilewati, maka pertahanan akan terbuka. Sayang peluang ini digagalkan Courtois. Well, Tuchel juga memanfaatkan taktik bertahan Zidane yang 1 versus 1 tadi untuk mengeksposnya. Pertama dengan Mount yang drop sekaligus memancing back yang menjaganya untuk keluar. Dari sini pemain jebolan akademi Chelsea ini akan berhadapan 1 versus 1 sekaligus membuat space yang ditinggal Militao diekspos pemain lain. Kita lihat shape Real Madrid relatif terjaga meski Militao keluar. Werner yang coba ekspos masih dikawal Varane dan Pulisic oleh Nacho. Situasinya 1 versus 1. Namun Kante yang semula bertahan, dia ikut menyerang dan lepas dari kawalan Kroos. Lewat Kante inilah bola lepas dan diumpan ke Azpi. Namun Werner nggak bisa menjangkau karena kalau dilihat memang umpannya terlalu deras. Skema yang sama jadi awal gol Chelsea. 1 pemain drop, lalu 1 pemain lain mengekspos ruang. Dalam bahasa taktikalnya disebut counter movement. Pemain Real terlalu membebaskan Rudiger tanpa press di sini. Lalu Mount memancing Militao dan di waktu yang hampir bersamaan, Pulisic mengekspos ruang di belakangnya. Memang nggak langsung gol, tapi kita lihat bagaimana pergerakan ini mengacaukan koordinasi lini belakang. Karena Pulisic berdiri di pos Militao dan terlalu jauh, 2 back lain ragu untuk menutup. Sehingga lewat skill individunya, Pulisic melewati hadangan Courtois dan mencetak gol.
Dengan bertahan solid dan relatif mudahnya Chelsea menerapkan slow build up pendek, seharusnya anak asuhan Tuchel ini mampu kill the game di 20 menit awal. Dari XG pun lebih dari 1, namun seperti video-video sebelumnya, finishing masih jadi masalah. Real perlahan merebut dominasi Chelsea dengan bermain lebih rapat. Yap, jarak antar lini yang lebar juga jadi masalah Real Madrid yang dikemukakan Zidane juga dalam press conference. Saat timnya mampu bermain secara kompak, perlahan Real mengambil dominasi Chelsea dan mencetak gol walau lewat set piece. Satu lagi taktik Zidane untuk menjauhkan cross dari pressure Chelsea adalah menempatkannya di sisi kiri bek Madrid. Ini bikin cross lepas dari Pulisic dan Werner. Namun tetap saja ketika mencoba penetrasi, Kante akan menghentikannya. Kante juga berperan dalam slow build up Chelsea memprogresi bola ke depan. Di babak kedua, Tuchel melakukan perubahan taktik dengan bermain lebih reaktif terutama sejak menit 60-an. Hal ini dilakukannya untuk manajemen stamina yang diungkapkannya dalam press conference bahwa di pertandingan ini tadi sangat membutuhkan ketahanan fisik. Itulah sebabnya di menit 66 dia langsung melakukan pergantian 3 pemain. Sementara Zidane masih kesulitan menerobos pertahanan Chelsea. Bola lebih banyak dialirkan lewat sayap karena nggak mampu menembus lini tengah. Leg kedua nanti bakal menarik. Zidane yang dalam posisi butuh gol harus melakukan perubahan. Bermain dengan 4 back akan membuat timnya punya banyak opsi di depan. Mengingat Benzema dalam beberapa situasi kerap terisolir sendiri tanpa support. Tentunya hal ini bergantung pemain yang tersedia juga. Sementara Chelsea, finishing masih jadi kendala. Tuchel hampir nggak ada isu soal pertahanan. Sedikit catatan ruang taktik saat laga kemarin berjalan soal Werner seperti di tweet ini. Yap, eksplosifnya di beberapa kesempatan kurang diimbangi positioning dan kecepatan pemain lain. Namun di lain hal dia juga kurang percaya diri membawa bola ke tengah dan lebih memilih ke samping. Werner bukanlah pemain yang buruk karena impact-nya secara keseluruhan masih dibutuhkan tim. Finishingnya yang harus diperbaiki agar bisa kill the game lebih cepat.